Oke. Bismillah. Kita masuk ke episode ke-30 berapa? 40? 58 masih ya, tentang larangan suudzon kepada Allah. Insyaallah kita akan membahas materi suudzon kepada Allah, larangan suudzon kepada Allah part ke-3 ya. Part ketiga. Sebelumnya baik buat yang belum ngedenger silahkan bisa dengar di part kedua dan part ke-1. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita udah ngebahas beberapa pekan tentang suudzon kepada Allah. Apa yang bisa menghindarkan kita dari suudzon kepada Allah? Coba, Regan. Banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Yang lebih terikat dengan nama Allah, masih ingat gak? Nama apa dari Allah yang membuat kita jadi gak akan suudzon lagi? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya sih, cuman Al-Hakim yang kita bahas ya. Kalau kita yakin Allah tuh Al-Hakim, niscaya kita gak akan pernah merasa suudzon kepada Allah dalam takdir-takdir yang Allah takdirkan pada kita. Karena semua takdir Allah tuh bagus, indah banget. Bahkan termasuk takdir maksiat. Kalian pernah gak ngelihat ada orang yang soleh, anak pesantren dari kecil, dengan orang yang dulunya penuh maksiat kemudian taubat? Coba lihat ibadahnya. Kira-kira lebih khusyuk orang yang dari pesantren kecil atau yang baru tobat? Yang baru tobat. Karena itulah kenapa kata Ibnul Qayyim, seseorang bisa jadi terjerumus ke dosa, tapi dengan jatuhnya dia ke dosa itu dia bisa loncat. Dia loncat untuk menggapai cinta Allah, dapat ridho Allah. Karena ketika dia jatuh, dia nyesal, dia kotor, terus dia tobat, dia di mata Allah tuh tinggi lagi. Bahkan bukan hanya itu, penafsiran dari Sa'id bin siapa tabi'in terbaik tuh? Sa'id bin Musayyib, makasih akhi ya. Menantunya Abu Hurairah ketika menafsirkan surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang nyembah selain Allah, orang yang membunuh, orang yang zina, ini 3 dosa yang super besar ini, kalau seseorang tobat darinya, maka bukan cuman Allah hapus dosanya, tapi dosa mereka Allah rubah jadi pahala. Allahu Akbar. Jadi orang zina, terus dia nyesel atas dosa zinahnya, itu bukan Allah hapus doang dosanya, tapi Allah rubah dosa zina tersebut menjadi pahala besar. Orang yang membunuh, terus dia tobat sungguh-sungguh, ya, dimaafkan sama pihak ahli waris, kemudian membayar diat juga, ya, terus dia minta ke Allah, ya Allah, orang yang aku bunuh buat mereka, dia mau memaafkan aku di hari kiamat. Dia sungguh-sungguh banget, itu dosanya bukan cuma dihapus, tapi Allah rubah jadi pahala. Lihat betapa indahnya Allah yang menaruh hikmah dalam semua kejadian. Kalau kita yakin Allah itu Al-Hakim, Allah yang maha memiliki hikmah dalam semua perbuatan, hukum-hukum, dan kejadian-kejadian yang dia takdirkan di alam ini, saya kita tuh gak akan pernah suudzon kepada Allah. Dan kemarin kita udah bahas ya, bahwa di antara poin Allah maha penuh hikmah dan Allah tuh baik, ketika Allah menyuruh kita dan melarang kita, Allah tidak mewajibkan kita untuk tahu hikmahnya. Oke, mau nanya ya ke Rashid, kira-kira apa hikmah Allah haramkan babi? Hikmahnya ya? Jauhkan dari penyakit, itu hikmahnya ya. Apa hikmahnya Allah melarang kita minum miras? Jauhkan Dari penyakit ya.
Tapi apa hikmahnya Allah melarang kita, atau Nabi SAW melarang kita untuk nyender dengan tangan kiri di belakang pantat kita? Penyakit juga. Penyakit juga Ada. Jadi kalau atau teman-teman nanti nyoba nyenderan sini, lama-lama nanti sini kesemutan terus jadi penyakit gitu ya. Kalau tangan kanan boleh, tapi kalau alasannya karena penyakit, berarti harusnya mau tangan kanan atau tangan kiri sama aja kan penyakit. Tapi ternyata ini yang dilarang cuma tangan kiri doang. Nyender ke belakang gini pakai tangan kiri. Kalau tangan kanan nggak apa-apa, atau dua tangan boleh. Kedua tangan boleh. Berarti kita nggak tahu ya hikmahnya apa. Tapi Allah Maha Baik, ketika melarang kita sesuatu, kita nggak harus tahu dulu hikmahnya apa. Coba bayangin, kalau semua larangan Allah kita tuh harus tahu alasannya dulu, hikmahnya apa, kita capek. Aduh, capek, nggak bisa aku ya Allah. Aku cuma bisa ngelakuin apa yang aku tahu hikmahnya. Tapi sekali lagi, Allah tuh baik, nggak mengharuskan kita tahu hikmah dari semua perintah dan larangannya. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Nanti kalau kalian haji dan umroh, bahkan di haji dan umroh tuh perintah-perintah Allah itu adalah hal yang mungkin kalau dicari tahu secara logisnya tuh nggak dapat kita. Coba kalian harus muter dari tawaf ya, counterclockwise, artinya berlawanan dengan perputaran jam. Terus habis itu setiap kali kita ke Rukun Yamani, kita kita ngusap. Dan kalau ke Hajar Aswad, kalau bisa nyium, kalau nggak bisa nyium, kita usap, kemudian cium, gitu. Jangan itu kisbai, beda ya. Jadi diusap batunya terus dicium. Kalau kita nggak bisa nyium langsung dengan mulut kita, atau kita nggak bisa ngusap dengan tangan atau dengan tongkat terus dicium tongkat atau tangan kitanya, kita dari jauh ya udah kasih isyarat aja kayak gitu. Nggak usah dicium ya, kasih isyarat dari jauh dan nggak usah dicium. Ini perintahnya kita nggak masuk akal loh. Tapi sebagai hamba Allah kita tunduk kepada perintahnya. Dan justru di antara bentuk kita tawadu, di antara bentuk kesempurnaan ketawaduan kita adalah ketika Allah nyuruh sesuatu, kita langsung patuh tanpa nanya apa-apa. Udah patuh aja dulu. Mau aku tahu hikmahnya atau enggak, aku patuh, titik. Ya, itulah Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin nomor 1, teman-teman, tentang bentuk suudzon kepada Allah. Yang nomor 1 ya, bentuk suudzon kepada Allah nomor 1 adalah ragu bahwa Islam akan menang, ya, ragu bahwasanya Islam akan menang. Termasuk juga poinnya ragu bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya untuk menghancurkan kemusyrikan, kesyirikan, dan mengira bahwasanya kesyirikan itu akan menjadi yang prevail itu apa, yang menang gitu ya di alam ini. Itu poin nomor 1, suudzon. Suudzon ini mungkin gak masuk ke hati-hati kita. Kita yakin Islam akan menang, cuman biasanya rasa yakin tersebut melemah ketika kita melihat kaum muslimin semakin mundur. Jadi pesimis lah namanya. Oh, ditanya Regan, Islam pasti menang nggak? Pasti. Tapi kalau ngelihat kondisi yang ada di zaman now, optimis atau pesimis kayak? Pesimis ya. Nah, kita mungkin pesimis dengan kondisi sekitar kita, tapi kita harus selalu optimis dengan janji Allah. Jangan pernah ragu bahwasanya Islam itu akan menang. Kalau kalian mulai ragu Islam akan menang atau tidak, maka cara untuk nguatin lagi iman kita, coba lihat kepada sejarah Nabi kita SAW. Yang mana dakwah di zaman Nabi SAW itu yang beriman banyak apa dikit? Dikit banget. Itu teman-teman kisah yang luar biasa. Ini kisahnya sahih. Itu Abu Bakar minta ke Nabi SAW, ya Rasulullah, mari kita dakwah terang-terangan. Tapi beliau bersabda, ya Abu Bakar, kita baru sedikit nih jumlahnya. Tapi Abu Bakar terus saja menuntut Nabi SAW, ingin gitu ya, ngajak, ngelobi biar dakwah terang-terangan. Karena Abu Bakar tuh ingin keluarganya dapat hidayah, ingin orang-orang Mekah dapat hidayah. Akhirnya Nabi meng-ACC SAW. Di saat beberapa sahabat itu dakwah secara sembunyi-sembunyi ke keluarganya masing-masing, ke orang terdekat masing-masing. Yang mana kalau orang dekat
biasanya kan kalaupun nggak setuju ya paling cuma bisa ngejek, mendorong. Tapi Abu Bakar tuh orang yang pertama dakwah terang-terangan di Ka'bah. Dan di Ka'bah Abu Bakar baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Baca surah Ar-Rahman sampai beberapa ayat, itu orang-orang langsung pada ngeringkus Abu Bakar. Itu Abu Bakar teman-teman sampai diinjek wajahnya, dipukul, wah pokoknya dibabak belurin sampai wajahnya tuh kayak rata aja. Dan itu ketika Abu Bakar udah mau pingsan, langsung datang kabilahnya Abu Bakar, langsung melerai tuh. Kabilahnya Abu Bakar walaupun belum mau masuk Islam, tapi kalau di Arab itu ya namanya kekerabatan tuh masih kuat gitu ya. Itu orang-orang langsung pada nyelamatin Abu Bakar. Terus kabilahnya Abu Bakar bilang, kalau Abu Bakar sampai mati kita akan perang melawan kabilah yang itu yang menyiksa Abu Bakar. Itu Abu Bakar udah pingsan teman-teman, udah habis-habisan ditonjok, habis-habisan dibawa ke rumah. Dan ketika Abu Bakar sadar, yang paling pertama terucap dari lisannya adalah apa? Bagaimana kabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Itu ibunya sampai marah gitu ke Abu Bakar. Kamu kondisinya kayak gini, tapi yang pertama kali kamu tanya tuh saudaramu, sahabatmu, yaitu Muhammad. Itu ibunya Abu Bakar tuh masih kafir pada saat itu. Tapi Abu Bakar pokoknya dikasih makan, aku nggak mau makan, nggak mau apa-apa sebelum aku melihat Nabi SAW dalam kondisi selamat. Lihat teman-teman, lihat bagaimana hidayah Allah, pertolongan Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Itu ibunya Abu Bakar dibawa. Jadi Abu Bakar tuh dipapah ya sama ibunya sama satu wanita lagi. Jangan nanya mahram atau nggak mahram, ini kan sebelum syariat turun gitu ya, maksudnya belum banyak syariat yang turun. Abu Bakar tuh dipapah gitu sama ibunya sama seorang wanita lagi. Ketika udah ketemu sama Nabi Muhammad SAW, itu Abu Bakar dalam kondisi wajahnya tuh kayak udah rata aja, itu nangis bahagia ketemu Nabi SAW. Itu dipeluk beliau. Terus habis itu beliau bilang apa, ya Rasulullah, ini ibuku, beliau wanita yang baik, tolong doakan kepada Allah agar dia masuk Islam. Itu Nabi SAW mendoakan dan masuk Islam tuh langsung ibunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat pertolongan Allah tuh Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Gak harus kita dakwah di tempat A kemudian dapat hidayah tuh orang-orang A. Masih ingat kisahnya Taif? Bagaimana Nabi kita SAW dakwah di Taif ditolak, dilempar batu sampai darah tuh ngucur. Itu sampai sempoyongan jalan. Menurut sebagian ulama teman-teman, menurut sebagian ulama. Jadi memang ulama beda pendapat tentang kejadian hadis ini. Yaitu surat 46 dan juga ini mirip dengan surah Al-Jin. Surah 46 surah apa? Al-Quran. Gara-gara ya benar. Surah Al-Quran ya. Surah Al-Ahqaf. Ya, surat Al-Ahqaf surah 46 di bagian akhir. Itu Nabi SAW tuh tahajud. Dan pas tahajud jin-jin pada ngedengerin bacaan beliau dan pada masuk Islam. Walaupun sebagian ulama membahas ini kejadiannya ketika di pasar Ukaz Nabi SAW sholat subuh, tapi kita bisa ambil conclusion, kesimpulan, Nabi SAW dakwahnya di tempat A ditolak, tapi Allah ngasih hidayahnya ke kelompok B yang gak terdakwahi sama sekali. Lihat Tufail ad-Dawsi. Tufail itu datang ke Mekah dalam kondisi kan Tufail tuh punya power gitu, karena pemuka kaum yang petinggi lah, cerdas, punya power, punya kekayaan. Wah, pokoknya semua kaumnya tuh pada cinta sama At-Tufail. Datang ke Mekah buat umroh. Kalau umroh orang jahiliyah gimana sih? Kalau yang miskin, tawaf sambil telanjang. Kalau yang kaya, tawaf sambil pakai baju spesial. Gitu. At-Tufail kan orang kaya, pemuka, jadi nggak pegat telanjang kan. Nah pas datang ke Mekah, itu Abu Jahal and the gang tuh pada wah, datang At-Tufail, pemuka kami, pembesar kami. Dipuji-puji langsung Abu Jahal and the gang langsung ngomongin, Tufail, jangan datang ke laki-laki itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal kagak sholawat yang sholawat jangan datang ke dia tuh, karena dia ini memecah belah umat antara satu dengan yang lainnya. Langsung At-Tufail tuh pakai penutup telinga kayak cotton bud atau apa yang eardrops, earplug, tutup gitu. Pas jalan muter tawaf,
pas tawaf ngelihat Nabi SAW dalam kondisi lagi sholat dengan khusyuk, dengan tenang. Atufail mikir di hatinya, ini orang, kata Abu Jahal aku nggak boleh ngedengerin ucapannya. Tata dulu, aku kan orang cerdas. Kalau ucapan si Muhammad ini bagus ya tinggal diterima, kalau ucapannya jelek ya tinggal aku tolak. Apa susahnya gitu? Dibuka, ngobrol. Setelah ngobrol itu baru beberapa menit lah istilah kitanya, itu Atufail langsung hatinya senang banget sama Islam, langsung syahadat masuk Islam. Terus bilang, ya Rasulullah, aku pemuka kaumku, aku mau dakwah ke kaumku, nanti aku balik lagi semuanya udah beriman. Datang ke kaumnya, pulang, apa yang terjadi teman-teman? Nanya gitu, sekarang kalian tahu siapa aku kok? Engkau pembesar kami, engkau orang yang paling kami ikuti, engkau orang yang paling cerdas, pokoknya dipuji-puji lah gitu. Terus Atufail bilang, sekarang aku sudah masuk Islam, masuklah kalian Islam semua. Apa yang terjadi tau? Gak ada yang masuk Islam. Kecuali Abu Hurairah doang. Datang Atufail balik ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, kaumku bebal, nolak dakwah. Doakan kehancuran. Doakan kehancuran buat mereka. Itu Nabi SAW mau ngedoain. Lupa ngangkat tangan atau enggak, anggap aja yang hadisnya angkat tangan. Lupa ya beliau angkat tangan atau enggak. Pokoknya Nabi SAW udah mau doa, sahabat langsung pada hancur, Ad-Daus, hancur itu. Taunya malah beliau doai, Allah berilah hidayah kepada suku Ad-Daus. Pulang dakwah, semuanya masuk Islam kecuali ibunya Abu Hurairah. Allahu Akbar. Ya bagaimana ya? Gimana takdir Allah yang begitu unik gitu loh. Pertama yang masuk Islam siapa? Abu Hurairah. Yang lain pada kafir. Pas pulang lagi semuanya masuk Islam kecuali ibunya Abu Hurairah. Dan ibunya Abu Hurairah itu ngejek-ngejek Nabi SAW. Sampai Abu Hurairah nangis sakit hati banget. Nabi Muhammad SAW diejek dan Abu Hurairah udah gak kuat. Langsung Abu Hurairah pas suatu malam, pas lagi di rumahnya, ibunya ngejek-ngejek Nabi SAW. Itu Abu Hurairah langsung datang ke Nabi SAW dan bilang, ya Rasulullah, aku udah sering tengkar dengan ibuku, tapi malam ini beliau ngucapin satu kalimat yang membuat aku gak kuat. Doakan agar beliau masuk Islam ya Allah. Ya Rasulullah. Kemudian beliau berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah pulang ke rumah. Pas mau masuk rumah, ibunya ngelarang, jangan masuk wahai anakku. Itu ibunya lagi mandi. Dan selesai mandi, ibunya buka pintu dalam kondisi udah pakai jilbab panjang dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu Akbar. Teman-teman lihat, gak harus di zaman kita, gak harus oleh kita, gak harus sesuai dengan yang kita inginkan. Yang penting kita berjuang aja di posisi yang kita bisa ngelakuin gitu loh. Kalau kita dakwah tuh, fokus pertama kita tuh bukan mereka harus dapat hidayah lewat saya. Dakwah itu poin pertamanya adalah bagaimana aku melaksanakan perintah Allah agar aku bisa jadi hamba Allah. Itu yang paling penting. Coba kalau nanya, Sultan kenapa dakwah? Agar orang lain ini melaksanakan Tadi apa apa? gitu. Iya yang tadi agar kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Iya, itu dia. Kenapa kamu dakwah? Karena saya ingin jadi hamba Allah yang melaksanakan perintahnya. Titik. Itu dulu. Walaupun ingin orang dapat hidayah ya jelas itu bagus juga ya. Tapi yang paling pertamanya tuh gini, kalau niat awal kalian tuh ingin orang dapat hidayah lewat kalian, kalau dia nggak dapat hidayah, apa yang terjadi? Kalian optimis atau pesimis jadinya? Kalian langsung makin bahagia atau jadi nggak semangat? Jujur aja, jadi nggak semangat. Tapi kalau kalian dakwah, yang pertamanya ingin Allah ridho sama saya, aku ingin melaksanakan perintah Allah, ditolak atau diterima sama-sama bahagia karena aku udah dakwah gitu loh. Itu yang paling penting. Jangan suuzon pada Allah bahwasanya agama ini gak akan menang. Demi Allah, agama ini pasti akan menang. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu. Dan juga ini poin penting juga loh. Jangan sekali-kali ketika kita ngelihat kondisi kaum muslimin udah hancur, dalam artian banyak banget maksiat, terus kita ngomong kayak gini, tinggal tunggu Imam Mahdi. Jangan. Itu sering terjadi loh.
Itu orang-orang menyenderkan nanti Islam menang pas Imam Mahdi. Bro, Imam Mahdi datangnya kapan? Gak tahu. Dan dari interval kita sampai Imam Mahdi anggaplah 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu ada ladang dakwah yang sangat banyak yang bisa dilakukan oleh generasi demi generasi. Kalau 1000 tahun ini, misalnya Imam Mahdi datang 1000 tahun lagi, terus kita berpangku tangan, udahlah tinggal nunggu Imam Mahdi doang. Berarti generasi-generasi sampai Imam Mahdi ini gak akan dapat pahala jariah dari usaha dakwah. Makanya jangan sampai dininak bobokan dengan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Hadis tentang Imam Mahdi itu wajib kita imani. Beliau nanti akan memimpin kaum muslimin akan jaya, kemudian nanti datang Nabi Isa dan sebagainya. Betul, itu mah mutawatir hadisnya, sahih. Tapi kita jangan berpangku tangan dengan alasan nanti tinggal tunggu Imam Mahdi dan nggak tahu kapan beliau datangnya. Tugas kita tuh dakwah gitu loh. Dan kita terbukti ya, dari zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang, berapa kali ulama sukses mengembalikan kaum muslimin dari zaman kebobrokan menjadi zaman cahaya yang terang benderang lagi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu kan gila-gilaan kerusakannya. Kaum muslimin tuh rusak banget di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz sukses kan mengembalikan generasi rusak kepada generasi yang bertauhid, yang ngikutin sunnah. Dan matinya Umar bin Abdul Aziz tuh digimanain? Dicabut nyawanya sama malaikatnya. Iya benar. Secara duniawinya digimanain? Diracun sama budaknya sendiri. Umar bin Abdul Aziz meninggal, kemudian datang lagi generasi yang selanjutnya yang rusak lagi, kemudian ada ulama lagi yang memperbaiki, datang generasi yang rusak lagi, ada yang memperbaiki lagi. Jadi setiap 100 tahun tuh ada aja orang-orang yang memperbaiki. Nah, jangan sekali-kali kita nganggap udahlah 100 tahun yang sekarang mah yang memperbaiki umat tuh Imam Mahdi, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. No, itu salah satu bentuk pesimis yang nantinya bisa menimbulkan suudzon kita kepada Allah. Apalagi kalau kita sampai tua ternyata Imam Mahdi nggak datang. Nantinya kita ngelihat Islam semakin rusak, Islam nggak rusak ya, kaum muslimin semakin rusak, dan akhirnya kita bilang udahlah, kayaknya nggak akan menang deh Islam. Coba di perang Khandaq teman-teman, lihat ya, ini salah satu perang yang monumental banget, salah satu perang yang kata Allah tuh sampai rasa sesak tuh nyampe di tenggorokan gitu loh, di kerongkongan, saking sesaknya. Apa yang dikatakan Nabi SAW saat perang Khandaq sih? Apa hadis yang salah satu yang paling terkenal di perang Khandaq ketika lagi ngegali parit? Nabi kita SAW menyampaikan saat itu para sahabat lagi kelaparan, kehausan, lagi gali parit, kesulitan. Itu tuh sampai para sahabat tuh gak makan, ada yang 3 hari gak makan. Itu Nabi SAW untuk nyemangatin sahabat, beliau bilang, aku melihat perbendaharaan merah putih, yaitu Persia dan Romawi. Yaitu Persia dan Romawi akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Para sahabat langsung semangat lagi. Ketika perang berkecamuk, apa yang terjadi teman-teman? Itu orang-orang 12.000 pasukan musyrikin nyerang pakai panah. Ketika mereka udah pakai kuda, unta mau nyerang Madinah, mereka tuh nyungsep. Ngalosot. Masuk ke dalam itu ke parit yang gede. Akhirnya kan kaum musyrikin nggak bisa masuk ke Madinah kan. Mereka cuma bisa manah doang. Tapi saking banyaknya grup archery dari kaum musyrikin, kaum muslimin counter attack terus sampai mereka tuh nggak bisa sholat, bahkan nggak bisa BAB. Sebagian dari kaum munafik, mereka langsung ngomong kayak gini, hah, yang semacam ini nih, orang ini yaitu Muhammad SAW ngejanjiin kita bahwasanya Islam akan menang. Sekarang buat BAB aja kagak bisa kita. Tapi ketika kaum munafik ngomong kayak gitu, kaum muslimin yang ada imannya makin kuat, makin yakin sama pertolongan Allah. Dan beneran aja teman-teman, ketika makin yakin dengan pertolongan Allah, Allah taklukkan Romawi dan Persia. Sampai hartanya tuh melimpah banget, 12,5 juta ton. 12,5 juta ton emas. Kalau dikonversikan ke gram, ke kilogram berarti berapa tuh?
Ya, 12,5 juta ton emas. Bukan ton. Kilogram atau nanti kalian cek aja ya di Ibnu Katsir. Sempat ingat tapi kok tiba-tiba lupa ini. Kalau nggak salah tuh 12,5 miliar kilogram emas, atau nggak mungkin ya, gram berarti kalau nggak, ya pokoknya antara kilogram atau gram ya. Itu lihat banyak banget teman-teman. Menang tuh kaum muslimin. Jadi jangan ragu ya. Poin nomor 1, suudzon kepada Allah apa tadi? Jangan ragu. Ragu Kemenangan Islam. Ragu bahwasanya Islam akan menang. Ragu bahwasanya Islam akan menang ya. Itu adalah poin terpenting. Ragu bahwa Islam akan menang itu adalah suudzon kepada Allah yang paling besar. Jangan pernah ragu teman-teman. Walaupun kita kondisinya sangat sulit, walaupun sangat kelihatan ini nggak bisa nih. Dan jangan juga pesimis. Suksesnya mungkin nggak di tahun aku, tapi nanti pas aku udah meninggal. Enggak, kita tetap ngusahain di generasi kita suksesnya. Makanya terus berjalan, terus berdakwah. Itu poin nomor 1. Dan poin nomor 2, dan mungkin ini akan dibahas lebih banyak lagi pekan depan teman-teman. Di antara bentuk suudzon kepada Allah adalah kita mengira Allah akan ngasih dunia ke orang yang dia cintai. Itu suudzon pada Allah. Ini penting banget. Bentuk suudzon kepada Allah adalah kita mengira Allah akan kasih dunia kepada orang yang Allah cintai. Dalilnya adalah surat Maryam. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utiyanna malan wa walada. Tidaklah kalian melihat orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka berkata, kami akan diberi banyak harta dan anak-anak. Karena mereka menganggap mereka dicintai oleh Allah, maka Allah akan kasih mereka harta dan anak-anak. Maka kesimpulan dari ayat ini adalah kalau kalian ngira dengan dicintai oleh Allah, Allah akan kasih kalian dunia, itu bentuk suudzon. Dan ini banyak terjadi, terutama buat orang-orang yang hijrah. Orang hijrah gaji 50 juta tapi haram. Terus dia hijrah, keluar dari pekerjaan. Setelah keluar dari pekerjaan, dia ngomong kayak gini, kalau aku taubat kan Allah akan sayang sama aku. Kalau Allah sayang sama aku akan dapat dunia, akan dapat gaji yang lebih gede. Itu suudzon pada Allah. Itu suudzon pada Allah. Jadi kalau kita lagi berjuang untuk makin dicintai oleh Allah, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa Allah akan ngasih kita dunia gara-gara kita dicintai sama Allah. Allah ngasih kita dunia karena apa? Ujian. Itu aja. Jadi Allah ngasih kita dunia bukan karena Allah cinta sama kita. Allah ngasih kita dunia karena Allah ingin menguji kita, teman-teman. Maka kalau kalian tobat tuh jangan ngira, saya dulu pacaran, kalau saya tobat nanti saya akan dapat istri yang lebih cantik. No. Gak kayak gitu konsepnya. Yang terpenting saat kita kembali pada Allah dan taubat pada Allah adalah kita yakin Allah akan memberi kita kebaikan di akhirat, itu jelas. Dan kebaikan di dunia, tapi kebaikannya tuh gini ya, kebaikan di dunia tuh maksudnya apa sih? Kalian pernah dengar gak hadis Nabi kita SAW bersabda, tidaklah kalian meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan ganti untuk kalian yang lebih baik. Pernah dengar hadis ini? Sekali lagi ya, tidaklah kalian meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan ganti untuk kalian yang lebih baik darinya. Hadis ini hasan riwayat Abu Daud. Hadis ini riwayat Ahmad ya. Hadis ini hasan riwayat Ahmad. Lalu banyak yang ngira dengan hadis ini, kalau saya kerjanya haram gaji 50 juta terus keluar, berarti saya akan dapat pekerjaan yang halal dengan gaji minimal berapa? 50 koma lah. Kan lebih baik kalau 50 mah sama kan. Tadi janji dari Nabi SAW akan dikasih yang lebih baik. Berarti kalau gaji haram 50 juta, saya tobat, saya keluar akan dikasih gaji 50,5 juta deh minimal. Akhirnya setelah dia resign, dia dapat tawaran pekerjaan, taunya gajinya cuma 5 juta. Ditolak. Oh tidak,
nggak sesuai hadis Nabi SAW. Hadis Nabi itu 50,5 juta harusnya, karena saya kan yang haramnya 50 juta. Berarti kalau halal harus lebih gede. Ditolak. Ada lagi yang dapat nawarin pekerjaan gaji 10 juta, ditolak, masih nggak mau. 49 juta masih ditolak juga. Nggak sesuai hadis. Karena harus sesuai hadis, yaitu gaji saya harus lebih dari 50 juta. Akhirnya nggak diterima-terima selama 2 tahun, stres. Akhirnya setelah stres, dia nyalain Nabi SAW. Nabi salah nih. Nah itu dia poinnya. Kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan Allah ngasih kamu yang lebih baik daripadanya adalah Allah ngasih ketenangan hati, rasa cinta kepada Allah, rasa tenang, rasa semangat dalam beribadah. Itu maksud yang lebih baik tuh. Yang nomor satunya itu. Jadi kalau kalian udah pacaran sama yang super cantik, sama grup musik SMD 48, Sumedang 48 misalnya gitu. Misal gitu ya. Cantik-cantik tau orang Sunda misalnya gitu. Terus kalian taubat, jangan kira kalian akan dapat ukti-ukti cadaran yang kalau dibuka wajahnya 3 kali lipat kecantikannya. Enggak kayak gitu konsepnya. Bisa jadi setelah kalian taubat hijrah, kalian gak nikah sampai mati. Apes banget sih kalian. Ya bisa aja, artinya bisa iya bisa enggak kan. Kan sekali lagi dunia tuh konsepnya adalah ujian. Jadi yang dimaksud Allah akan kasih yang lebih baik untukmu adalah ketenangan hati, kata Ibnu Qayyim. Semangat beribadah kepada Allah, semangat untuk taat kepada Allah, cinta Allah, itu yang pasti didapat. Adapun dunia mah bisa Allah kasih, bisa enggak. Jangan identikan Allah ngasih dunia kepada orang yang dia cintai. Makanya kalau orang lagi ngasih ngasih motivasi gitu. Saya dulu kayak gini, terus abis itu saya berusaha sabar, baca ini, lalu Allah ngasih dengan yang lebih baik. Harusnya mah jangan ditekankan di bagian duniawinya. Ingat Ummu Salamah kan suaminya namanya siapa? Abu Salamah. Kalian tuh error ya. Ummu Salamah suaminya Abu Salamah kan soleh banget, mati syahid. Terus oleh Nabi SAW disuruh untuk doa minta agar digantikan dengan yang lebih baik. Ummu Salamah mikir, suamiku mati syahid, sahabat Nabi SAW. Aku disuruh doa agar dapat suami yang lebih baik gitu ya. Dengan doa yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tapi beliau mikir, kalau aku doa ini siapa emang orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Mikir. Udah doa, yakin sama Allah. Tahunya dikasih. Setelah udah beres masa iddah, dilamar oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kalau dilamar oleh Nabi SAW itu duniawi atau ukhrawi? Ukhrawi itu mah bukan nikmat duniawi lagi. Ya. Bahkan kalau nikah sama Nabi Muhammad SAW secara duniawinya kan jadi terbatas banget. Kalau orang normal nggak kuat. Karena orang nikah sama Nabi SAW, beliau kan menawarkan kepada istri-istrinya, nah, kalau kalian mau memilih dunia, aku ceraikan kalian. Nanti bacalah surah Al-Ahzab ya. Kalau kalian lebih condong kepada dunia dan segala macam keindahannya, sini aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, maka Allah sediakan pahala yang besar buat kalian. Itu. Dan kalau udah meninggal Nabi SAW, semua istri beliau tuh nggak boleh nikah sama siapapun sampai meninggal. Aisyah ketika Nabi meninggal wafat SAW usia 18 tahunan, dan Aisyah meninggal di usia 70, berarti selama 52 tahun tuh single, nggak boleh lagi nikah sama siapapun. Secara duniawinya berkurang ya nggak sih? Nikah sama Nabi SAW tuh akhirat, bukan nikmat duniawi lagi. Bahkan kalau nikmat duniawi minim. Beliau miskin sampai ketika meninggal gak ada warisan apa-apa, malah gak dapet dunia kan. Jadi makanya kalau kalian udah taubat dari dosa A, dosa B, dosa C, terus Allah kasih kalian dunia itu jangan di-highlight sebagai bentuk karena aku udah taubat Allah kasih aku ini. Jangan, itu suuzon jadinya ke Allah. Karena Allah itu ngasih dunia sebagai ujian, teman-teman. Bahas lebih dalam lagi tentang ini mudah-mudahan di pekan depan.
Tapi semoga reminder ini manfaat buat kalian dan membuat kalian semakin optimis ya kalau udah ngejauhin dosa, kemudian kalian dapat pekerjaan yang justru gajinya lebih kecil. Jangan kemudian ragu sama hadis Nabi SAW tadi ya, tapi ingat kalian akan lebih tenang, lebih dapat cinta Allah, bisa taat. Itu yang paling maksimal, yang paling kita inginkan insya Allah. Baik, itu aja teman-teman. Silakan yang punya pertanyaan boleh ditanyain. Iya. Ya, silakan Faroja. Ya, balik lagi ke umroh haji. Karena kebetulan kan kayak banyak banget ya kalau ada yang promo umroh kayak haji, kayak ada yang ngomong kayak nanti kalau umroh atau haji bakal izin biayanya bakal dibalikin lagi gitu. Nah yang kayak gitu gimana tuh? Baik. Nah, kalau memang ada hadis dari Nabi SAW yang hadisnya memang jelas banget, maka itu boleh untuk diiming-imingi, tapi sesuai apa hadisnya aja, jangan kemudian di blow up atau ditafsirkan dengan versi kita. Artinya gini, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya haji umroh itu menghilangkan kefakiran sebagaimana emas itu dibersihkan dari kotoran-kotorannya gitu. Itu hadisnya sahih. Jadi dari hadis ini secara lahiriah menjelaskan kalau orang udah haji umroh itu bakalan terhindar dari kemiskinan, otomatis bisa jadi kaya gitu. Tapi ada tapinya, itu untuk haji yang mabrur. Dan kekayaan juga ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW yang lain, bahwasanya kekayaan yang hakiki itu bukan kekayaan harta, tapi kekayaan yang ada pada hati. Kecukupan, bisa jadi kita mungkin nggak kaya secara harta, tapi nanti anak kita yang kaya dan berkah, bisa jadi gitu. Nah, itu yang harus kita ingatkan terus-menerus. Karena ketika misalnya yang terlalu di blow up, terlalu di highlight adalah perkara duniawinya, orang-orang yang hatinya lemah, apalagi orang-orang dengan intelek yang nggak terlalu tinggi, semisal negeri plus 63 kurang 1 gitu ya, itu nantinya mereka akan fokus sama duniawinya, dan ketika nggak dapat mereka nyalain Allahnya gitu. Nah, itu bahaya, paham ya? Jadi yakin Allah akan ngasih dunia akhirat tuh yakin, cuman harus diingatkan terus bahwa dunia yang Allah kasih itu nggak harus versi yang kita inginkan gitu lah. Dan diingatkan lagi kalau Allah ngasih kita dunia, itu bukan berarti Allah cinta sama kita. Makanya kalau kalian tiba-tiba dapat duit, jangan bilang rezeki anak Adam gitu. Iya, jangan bilang rezeki anak soleh, tapi bilang rezeki anak Adam gitu. Ya. Karena kalau bilang rezeki anak soleh berarti dia ngerasa, oh kalau aku soleh Allah cinta sama aku, dan kalau Allah cinta sama aku dikasih dunia. Enggak. Dunia bukan parameter Allah cinta sama kita. Sama sekali bukan. Tobat dari dosa terus minta ke Allah, ya Allah aku pengen $200,000. $200,000 di status bikin, ya Allah aku pengen $200,000 now, sekarang juga. Ada yang ngakak yang paling keras ya, maaf ya anak nyindir. Oke, maaf ya. Jadi tapi nggak dikasih sama Allah, tapi dikasih teman-teman soleh yang bisa mengingatkan bahwasanya itu salah. Kan itu lebih mahal. Kan kalau gini bilang, ya Allah aku pengen $200,000 sekarang, ternyata nggak dikasih, engkau nggak bener ya Allah, kan kafir tuh dia, murtad dari Islam ngomong kayak gitu. Tapi kemudian Allah pertemukan dengan orang-orang yang ngingetin dia bahwasanya itu kafir, akhirnya dia tobat jadi masuk Islam lagi, syahadat, nyesel. Kan itu lebih mahal daripada 200 juta, iya nggak? Setuju kalian? Coba aku mau nanya, orang yang nanti di akhirat mereka tuh orang yang masuk neraka, yang nerakanya paling ringan yaitu Abu Thalib, nanti akan ditawarin ke Allah. Berapa nyogok Allahnya? Bersedia nyogok Allahnya berapa? Gak ada yang punya. Ada teks hadisnya berapa? Mau nyogok Allahnya berapa tau? Nggak tahu kalian? 7 bumi isinya emas. Kekayaan dunia kita, bumi kita, kalau ke semua kekayaannya tuh dikonversikan ke uang, itu 317 triliun US dollar. 317 triliun US dollar. Tapi di dunia ini kekayaannya emas semua atau campur? Campur, ada emas, ada perak, ada minyak, minyak tanah, ada minyak di wajah juga gitu dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu kekayaan bumi yang 317 triliun itu kalau isinya campur. Kalau bumi semuanya emas semua,
Berapa? Mungkin ya. Satu Google itu berapa? 1 0-nya 100. Bisa jadi kekayaannya gitu. Nah, nanti di akhirat itu dia akan nawarin 7 bumi yang isinya emas agar bisa lepas dari siksaan hari kiamat. Tapi nggak bisa tuh. $200.000 cetek kecil amat. $200.000 nggak dikasih sama Allah, tapi dikasih orang yang ngasih petunjuk bahwasanya itu bahaya, suruh tobat. Kan lebih mahal daripada $200.000 gitu. Gak mau ngeliat ke orangnya, bisa nanti suuzon kalian yang di kamar ini. Oke, teman-teman. Oke. Teman kafir saya memposting dia lagi makan semacam bapau gitu, tapi sepertinya haram karena dia bilang halal on the outside. Bagaimana dengan kalimat tersebut? Ya itu memang kalimat orang kafir, mau kayak gimana? Halal on the outside, jadi haram inside gitu ya. Orang kafir memang sering kayak gitu. Si itu juga nih yang sering, kalian tahu kan, ada bisnismen terkenal di Indonesia yang wajahnya tuh wajah dari klan Cina ya. Bukan ngejelekin Cina sama sekali ya. Cina mencintai orang-orang Cina sebagai manusia ya. Jadi tidak ada jeleknya dari orang Cina, enggak ya. Dari sekedar etnis Chinese itu enggak ada kejelekan sama sekali, sebagaimana kalian sebagai orang Indonesia enggak ada kejelekan sama sekali dari sekedar kalian sebagai orang ras Indonesia rasnya apa sih? Ya itulah pokoknya ya. Nah, tapi dia ibunya ternyata Muslim, pakai kerudung gitu ya. Dan baru diketahui viral bahwasanya dia tuh Muslim, padahal dari dulu nggak pernah ketahuan dia tuh Islam gitu, karena nggak pernah mengekspos dirinya sebagai Muslim. Baru-baru ini ketahuan kalau dia Islam, hanya heboh jagat Indonesia dengan dia. Tapi lihat aja postingan-postingan dia, yang ada tuh ngomong, emang penting bahas gue Islam atau enggak? Yang penting tuh kita profesional. Terus dia jilat-jilatan sama anjing di instastory-nya sambil ditulis haram. Ngapain tuh dia ngomong kayak gitu? Haram sambil dia ngevideoin dia lagi jilat-jilat sama anjing. Itu tuh dalam rangka secara lahiriahnya dia tuh lagi ngolok-ngolok syariat Islam yang memang haram kan, kayak gitu kan ya. Gak boleh punya anjing kayak gitu. Yang boleh tuh punya anjing, tapi anjingnya tuh harus anjing kayak Shiba Inuzuka, tahu kalian? Ninjago. Naruto ya, si Kiba itu. Si anjingnya dipakai buat berburu, buat ngejaga ternak, ngejaga pertanian, dan itu nggak boleh kita jilat-jilatan kayak gitu. Tapi dia sengaja jilat-jilat sama anjing terus pakai caption haram. Itu buat apa kayak gitu? Secara lahiriahnya dia lagi ngolok-ngolok orang yang, jadi dia tahu dengan kayak gini bakalan ada orang yang ngomong oh haram, najis gitu kan. Dan sehingga dia tulis postingan haram sambil mempercandain haram tersebut, mempercandain hukum haram tersebut. Gila nggak sih kayak gitu? Nauzubillah min dzalik. Apakah benar di akhirat Maryam ketika di akhirat akan dinikahkan dengan Rasulullah SAW karena Siti Maryam tidak memiliki suami ketika di dunia? Nggak tahu hadisnya ada atau enggak, dan nggak perlu membahas sesuatu yang kita belum nggak ada hadisnya, nggak ada penjelasan ulamanya. Tapi kalau ada maka itu jadi pembahasan yang penting. Tapi kalau nggak ada maka nggak usah dibahas. Saya dan teman saya suka bercanda rada serius, aduh ini Konoha dah hancur banget, netizennya bebal, krisis tauhid, dah mau pindah ke Dubai aja. Ada rasa pesimis dengan keadaan negeri Konoha itu gimana? Rasa itu wajar ya, dan pingin pindah juga itu sesuatu yang bagus. Ketika kita ada di suatu negeri yang kita bilang aduh ini buruk banget ya Allah, aku pengen keluar dari negeri ini, itu bagus. Itu malah ucapan dari orang-orang yang mau hijrah di surah An-Nisa ya, walaupun itu kasusnya adalah negeri yang memang mereka nggak bisa nerapin Islam sama sekali, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya nggak bisa ya. Akhirnya Fikri apa sih? Iya, yang ucapannya wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wal wildan wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatil ladzi qaryatil zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka sultana. Ya, sultana nas ya, pokoknya itulah ayat surah. Maaf kalau misalnya itu ngeblank karena di tengah-tengah ya. Nah, di situ ada keinginan bagi orang-orang yang tinggal di negeri yang penuh dengan kerusakan tauhid dan sebagainya, rasa ingin keluar dari negeri tersebut sambil bilang kalau ya Allah keluarkan aku dari negeri ini. Itu mah bagus dong.
Itu bagus. Itu bukan pesimis, itu lebih ingin kita menyelamatkan iman kita. Jadi beda, pesimis tuh kayak bilang gini, aduh si Gana ini mah nggak akan pernah balik lagi kepada Islam. Nah itu pesimis. Tapi kalau ya Allah, aku nggak kuat tempat ini, aku mau pindah, itu mah bagus. Ya. Bolehkah membeli barang lukotoh dari orang kafir? Membeli barang lukotoh dari orang kafir. Kumaha lukotoh? Lukotoh mah nggak boleh dibeli. Lukotoh mah kalau misalnya kalian nemu makanan di jalan, yang makanan itu akan basi kalau didiemin sampai besok. Diapain makanannya? Eksekusi. Masuk perut. Gak apa-apa, dimakan aja. Tapi kalau misalnya kalian nemu handphone, umumin 1 tahun. Kalau nggak ada yang ngaku, baru jadi milik kita. Ngumuminnya sebulan minimal 3 kali. Jadi setahun 36 kali. Iya, 36 kali umumin. Ya. Oh, capek ya udah nggak usah diambil handphonenya kalau gitu. Kalau emang nggak mau ngumumin 36 kali ya. Sepin berharap deh nemu tas isinya teh misalnya 1 miliar rupiah gitu ya, terus diumumin tapi berharap saat ngumuminnya mudah-mudahan gak ada yang ngaku gitu. Kalau udah 1 tahun gak ada yang ngaku, jadi milik kita tuh uang 1 miliar. Tapi kalau lagi ngumumin jangan detail, saya nemu tas berisi uang 1 miliar rupiah, jangan semua ngaku nanti orang-orang. Jadi kalau kalian nemu lukoto itu, cara ngumuminya adalah kalian ambil barangnya, lihat spesifikasinya kayak gimana, terus kalian umumin tapi tanpa dijelasin detail. Siapa yang kehilangan tas A di jalan sekitar situ, kalian umumin di medsos kita 36 kali dalam setahun. Nah kalau misalnya nggak ada yang ngaku, udah itu milik kalian gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Wafda. Wafda ini anak SMA 20 bukan Wafda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah rasa insecure, takut kembali gagal ketika akan dan sedang berikhtiar itu bisa dianggap sebagai bentuk suudzon kepada Allah? Ya, jadi gini ya, ketika rasa takut gagal itu bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Pertama, dilihat dari ragu terhadap karunia Allah, dan ini haram tentunya. Yang kedua, ngelihat dari sudut kita, yakni kita yang kurang ikhtiar. Dan suudzon pada diri sendiri itu bagus, baik. Tapi suudzon pada diri sendiri itu baik dengan parameter kita membuat ulang bahasanya biar nggak pusing. Suudzon pada diri sendiri itu bagus dengan catatan suudzon tersebut hanya sekedar membuat kita jadi tawadu. Kalau suudzon itu membuat kita tawadu, ini bagus. Tapi kalau suudzon tersebut malah membuat kita jadi gak mau gerak, maka ini udah suudzon yang buruk. Ingat ya, kalau suudzon pada Allah boleh nggak? Nggak boleh, itu mah alasan apapun haram, kafir bisa jadi. Tapi kalau suudzon pada diri sendiri, lihat. Kalau suudzonnya sekedar membuat kita jadi tawadu, misalnya gini ya, kita mau ngelakuin sesuatu terus kita suudzon ke diri sendiri, jangan-jangan aku kurang ikhtiar, jangan-jangan aku ini banyak banget dosa-dosanya yang membuat aku bisa aja gagal. Itu kan bikin dia tawadu, dan ketika dia tawadu dia jadi banyak memohon kepada Allah. Mantap ini. Suudzon yang kayak gini mantap. Tapi kalau suudzon itu membuat dia jadi aduh udahlah saya mah gak akan sukses, udah nggak mau gerak, nah kalau itu nggak boleh. Nah, apakah boleh menerima uang dari orang Nasrani karena hari raya mereka? Jangan, jangan. Walaupun di sini ulama beda pendapat ya. Kalau mazhabnya Aisyah adalah boleh ya menerima dari hari raya mereka, kecuali daging-dagingan. Selain daging boleh. Tapi dengan catatan kalian nggak boleh ngucapin kalimat selamat Natal. Misalnya mereka ngasih hadiah, terima sebagai tetangga, tapi jangan ada ucapan selamat Natal ya, atau yang mengarah kepada sana. Semoga kalian selalu berbahagia di hari yang suci ini. Hari suci. Beberapa tahun belakangan ini saya mengalami was-was, terutama was-was najis. Misal saya habis buang air kecil, saya sudah berdaham dan urut-urut kemaluan sampai sudah yakin gak ada yang tersisa. Namun kadang ketika saya tiduran dan mau mengubah posisi badan seperti ada yang keluar, saya was-was akan begitu sampai baru mandi sudah bisa ganti pakaian lagi. Jadi gini, pertama akhirnya perlu kamu tahu bahwasanya Syekh bin Baz telah berfatwa, kerasa keluar sesuatu dari kemaluan itu jangan dianggap najis.
jangan dianggap membatalkan wudu, kecuali kalau kebetulan kita lagi ngelihat celana dalam dan ternyata ada air kencing. Itu aja. Sedangkan kalau kerasa keluar, tapi kalian nggak lagi ngecek celana dalam, nggak usah menyengaja dicek dan nggak usah dianggap najis. Dan AA pernah ngecek sendiri sebenarnya dulu. Ketika AA ngerasa ada yang keluar gitu, AA cek celana dalam tanpa nunggu sama sekali. Jadi pas kerasa langsung pergi ke WC, ngecek celana dalam, itu kering total, nggak ada basah sama sekali. Dan nggak mungkin kering dalam 30 detik gitu. Akan keluar langsung, ke WC. Pas ngeliat celana dalam, kering. Itu paling kalau tinggalnya di matahari, bisa kering setengah detik gitu. Tapi kan enggak. Ternyata kata para ulama, itu tuh kejadian kita ngerasa keluar, biasanya tuh itu masih ada di dalam batang kemaluannya. Dan itu belum dianggap najis. Baru dianggap najis itu kalau udah keluar dari kemaluan. Dan kalau udah keluar dari kemaluan pun kita gak usah sengaja ngecek. Jadi kesimpulannya gimana sih Ustadz? Gak usah dicek, gak usah dianggap batal. Gak usah dicek, gak usah dianggap batal. Titik. Saya buat paspor untuk umroh karena mepet sama waktu keberangkatan. Ada yang nawarin jalur belakang bisa dipercepat, bukan kuota yang ditentukan. Apakah itu salah? Ya emang di sini gini ya. Hati bingung kalau udah masalah dengan pemerintahan. Sangat bingung. Ustaz Firanda juga bingung. Udah nempuh jalur yang paling normal, ujung-ujungnya tetap ada yang calo yang minta bayaran. Kata Ustaz Firanda, mending dari awal saya nyogok, kata Ustaz Firanda tuh gitu. Dan itu bener loh, real. Mau bikin paspor, udah ngikutin, bayangin ya. Kan kalau misalnya jadwal paspor tuh harusnya disimpan di awal. Kalian mau ngambil paspor tanggal berapa gitu. Ini mah kami disuruh ngisi semua data dulu. 10 slide disuruh ngisi data full. Nama, alamat, gini, foto gitu. Wah, semua gitu. Baru nanti pas di akhir ditanya mau kapan. Ternyata ini penuh sampai 3 bulan ke depan. Kenapa nggak dikasih tahu dari awal kalau kayak gitu? Udah ngisi semua data baru di akhir dikasih tahu 3 bulan full ke depan. Ini kacau kalau kayak gini. Dan aku udah ngikutin semua cara yang halal, bikin KTP dan sebagainya. Banyak yang bermain. Nggak mau nyalain pemerintah doang. Nggak mau maksudnya gini, nggak mau menyalahkan semuanya ke pemerintah. Karena bisa jadi di kalangan pemerintahmu udah netapin harus kayak gini, tapi bawahannya yang rese gitu. Pekerja-pekerjanya, bahkan orang yang PKL-nya juga kadang disuruh untuk gini, persulit gini. Jadi emang ini kita kejepit loh, nggak akan bilang haram apalagi nggak sah, enggak. Kalau kalian haji pakai harta korupsi sah atau enggak? Sah hajinya. Tapi dosa. Diterima nggak? Bisa jadi nggak diterima. Loh, sah tapi nggak diterima gini. Rashid sholat dalam kondisi baju semuanya suci dari najis, wudu bener, bacaan indah, paham. Allahu Akbar, suaranya bagus, sempurna tajwidnya. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi riya. Secara fikihnya sah, tapi diterima sama Allah nggak kalau riya? Nggak diterima. Maka haji dengan uang haram, hajinya sah secara fikihnya. Cuman dia dosa. Dan bisa jadi nggak diterima. Apakah harus haji lagi? Nggak harus haji lagi, tapi harus taubat. Tapi hajinya udah sah gitu. Karena sebenarnya haji tuh nggak pakai biaya sama sekali sih. Kalau udah ada di Mekahnya nggak ada biaya sama sekali kan. Biaya tuh buat apa sih kalau haji? Transportasi, nginap, makan, minum, ya nggak? Jadi, ya kuota ya karena kita di Indonesia. Tapi kalau orang Arab zaman dulu aja kalau mau haji tuh kita nggak ada uang apapun, asal bawa bekal, misalnya bawa roti 1 kilo atau 2 kilo gitu nya untuk dicicil, sama kurma 2 kilo, sama air minum 1 galon misalnya. Udah kan, tinggal pertama kita tawaf kudum, habis itu kita sa'i, habis itu nanti yang cukur rambut dan sebagainya. Nanti itu semuanya nggak ada biayanya sebenarnya kita. Makanya jadi kalau haji biaya itu di transportasinya, adapun di hajinya sendiri mah nggak ada biaya yang perlu kecuali kurban. Itu kurban ya, yang kurban ya ada. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau nanya dari kalian langsung? Silakan. Kemana ya ini tujuan aku sini. Nah, kan yang kemarin itu training aku masih gatel nih kan. Soalnya sempat lihat kerja Ustadz Firanda tuh kayak
yang kita trading kayak trading oil kayak gitu kan itu nggak boleh ya karena bentuknya nggak real. Nah yang kalau kripto aku nggak masih kurang paham kenapa trading kripto dibolehin Oke. menurut AI. Bayangin gini ya. Ada ustadz yang bikin fatwa bahwasanya MUI telah berfatwa haramnya kripto, haramnya Bitcoin. Itu MUI nggak kayak gitu fatwanya. MUI ngasih 3 poin dalam fatwa tersebut. Ada yang pertama haram, makruh, kemudian yang ketiga mubah kalau dijadikan sebagai aset. Itu ada tulisannya ya. Nah sekarang gini teman-teman, apakah jual beli itu harus ada bendanya real? Ada nggak barang yang ada nggak hal yang diperjualbelikan tapi nggak ada bendanya real? Apa? Jasa. Betul, jasa. Jasa nggak ada bendanya. Kuota nggak ada benda realnya. Kuota tuh kan jasa penghubungan antara Regan mau ke Arizal ngechat pakai kuota. Nah kuota itu kan jasa dari pihak merekanya yang menghubungkan Regan ke Arizal. Mijit, nggak ada benda realnya. Apa? Benda pijit. Benda pijit kan? Pijit itu jasa orang ya kan ya. Atau ngajar, coba ngajar. Realnya apa? Ngajar dari kalian gitu. Nggak ada kan dari mulut Arizal kalau benda-benda terus kalian masuk ke kalian. Ada hal-hal yang nggak real. Lalu kemudian, apalagi contohnya teman-teman? Hak cipta. Itu ada harganya nggak? Ada. Hak cipta itu benda tersendiri walaupun nggak ada benda realnya. Gini ya, Arizal nulis buku misalnya Harry Potter Syariah, contoh aja nih. Nulis novel Harry Potter Syariah. Hak cipta Harry Potter tersebut milik Arizal. Ya, hak cipta ya. Tapi apakah semua buku milik Arizal? Ama pemilik hak ciptanya, bukan pemilik bukunya. Jadi hak cipta itu memiliki harga sendiri. Buku memiliki harga sendiri. Artinya kalau nggak ada buku sama sekali, nggak ada buku, ya bukunya misalnya udah habis kejual, semuanya nggak ada. Jadi di dunia ini udah nggak ada lagi buku Harry Potter Syariah yang bisa dijual. Tapi masih punya hak ciptanya. Boleh nggak Arizal, misalnya Regan pengen beli boleh nggak Regan membeli hak cipta novel Harry Potter Syariah Arizal? Terus bilang boleh nggak? Jual hak cipta Arizal ke Regan 2 miliar. Bisa. Hak cipta tuh nggak ada bendanya. Dan juga kalau punya hak cipta atas buku tersebut, bukan berarti semua buku yang ada di jalanan jadi milik Arizal gitu ya. Ada Sultan beli buku Harry Potter Syariah tersebut, terus bilang ini buku milik saya, hak cipta milik saya, jadi buku yang kamu pegang itu punya saya. Nggak gitu. Pemilik hak ciptanya, tapi buku mah tetap milik Sultan, udah dibeli sama Sultan. Gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya tuh nggak ada bendanya, ada. Nah, untuk kripto tuh gimana? Jadi ini pembahasannya emang panjang, tapi di situ berkaitan dengan jasa dalam transferan data dan sebagainya, kuota dalam transferan data dan sebagainya. Itu kan koinnya banyak, jadi nggak bisa dibahas secara sempurna ya, karena beda-beda antara satu dengan yang lain. Dan itu nanti ada untuk yang koin-koin yang halal itu nanti ada di Telegram penjelasannya. 200 koin halal Bitcoin, jasa di Bitcoin itu apa aja sih, kegunaannya untuk apa. Nah itu yang nantinya akhirnya jadi keluar fatwa ini Bitcoin itu mubah, halal dan sebagainya. Adapun haram itu dari cara tradingnya, dari cara bagaimana nge-trade-nya, dari cara bagaimana ya pokoknya tukeran dan kayak gitunya. Tapi nanti Bitcoin bisa jadi mata uang. Kalau udah jadi mata uang nanti bakalan ada hukum yang baru lagi. Nah intinya ini ustadz-ustadz yang bilang haram mutlak kayak gitu mungkin kurang mendalam tentang apa itu Bitcoinnya. Jadi saran Arizal sih mending kayak Ustadz Ad-Darimi, Musyafa Ad-Darimi kalau nggak salah, beliau lebih ke tawakuf gitu. Saya nggak mengharamkan itu, jadi nggak bisa. Kalau emang mau menjauhi silakan, tapi kalau misalnya bilang mengharamkan maka saya nggak berani, kurang lebih kayak gitu. Itu yang lebih tepat. Kenapa lebih percaya sama Ustaz Ahmad Suryana, Ustaz Devin, dan Ustaz Abdurrahman Zahir? Karena mereka expert di bidangnya dan ngerti. Dan mereka tuh orang gini ya teman-teman, orang kalau yang sekolahnya tuh di bidang kayak kita sekolah umum, kemudian nanti ada ustadz yang emang dari kecilnya di pesantren terus kuliah di bidang Islam, dengan ada ustadz yang dulunya sekolah dari sekolah umum, pelajaran umum lalu belajar ilmu syar'i.
itu ketika ada sesuatu yang baru, biasanya yang lebih tepat dalam penilaiannya tuh ustadz yang kedua ini, karena mereka udah berkecimpung di bidang duniawi tersebut, jadi tahu seluk-beluknya, sehingga keluar fatwanya lebih pas gitu lah. Makanya Ustadz Devin ketika ada Ustadz yang kemarin cukup viral mengharamkan Bitcoin, Ustadz Devin di grup itu ngebahas gitu, apakah cocok gitu orang yang belum tahu seluk-beluknya untuk berfatwa kayak gini. Gak cocok. Jadi kalau bilang nggak tahu ya nggak tahu aja. Kalau Arizal apakah tahu semua tentang kripto? Ya kagak lah, banyak banget koinnya. Tapi AA bertaklid kepada ustadz-ustadz yang emang yakin 100% mereka lebih berilmu daripada ustadz yang mengharamkannya gitu. Ya, lebih paham tentang dalamannya. Jadi seperti itu, oke. Ya. Jadi kalau mau terjun ke kripto apakah harus tahu seluk-beluk secara sempurna? Enggak harus. Cukup dengerin kekajian YouTube Ustadz Ahmad Suryana, dengerin dengan baik tentang kripto, pahami ya. Kemudian habis itu lihat koin-koin yang halal, beli, nggak ada masalah, udah gitu. Kita taklid udah aman kayak gitu. Tapi kalau kayak jual beli kayak harian, kayak per menit bahkannya turun dikit langsung kayak terus naik dikit kayak gitu tuh, kayak gitu. Biasanya itu yang disebut sebagai goror ya. Goror itu katanya ketidakjelasan harga. Gini kan. Mereka mau beli ini berapa? 3.000 ya? Pergi keluar 5 menit kemudian bilang kan mau ngejualnya 3.500, mau nggak dengan? Terus Regan bilang boleh. Sah nggak jual belinya? Sah. Atau gini, ini 3.000 kalau ke Regan, jual 3.000, kalau ke Sultan 4.000, kalau ke Amar 3.500, kalau ke Rashid 2.800, boleh nggak? Boleh. Barang itu mau kita rubah-rubah harganya nggak ada masalah, asal deal antara penjual dan pembeli sama-sama ridho gitu. Sehingga ketika Bitcoin harganya naik turun, ini dari kemarin sampai hari ini udah turun 200 juta harga Bitcoin ya. Ya terserah, kalau emang ente nggak mau beli, ya terserah Anda. Tapi jangan bilang naik turunnya harga tersebut sebagai goror gitu. Itu bukan goror, goror itu ketidakjelasan harga. Sedangkan ketika kita mau jual beli, harganya udah paten. Misalnya gini, kan ini harga naik turun. Ketika mau beli itu nanti kita dikasih waktu 5 detik. Ini 5 detik ini harganya segini, fix, nggak akan rubah. Deal nggak? Deal. Oke, berarti kan gini tuh harganya nggak naik turun. Pas kita lagi akad jual beli mah harganya tetap di situ gitu. Paham nggak, akhi? Ya jadi nggak ada masalah gitu. Ya, insyaallah. Cuma nanti kalau jangan sekarang main Bitcoin mah jangan. Sekarang tugas kalian ngumpulin duit dulu aja, dan kalau mau main Bitcoin tuh kalau mau bener-bener kerasa hasilnya, kalau kalian udah bisa mainin di 30 juta. Kalau kalian belum punya uang 30 juta, nggak usah main di Bitcoin dulu, soalnya nggak akan kerasa. Kalian punya duit 5 juta ditaruh di Bitcoin, untung 1% cuma 50.000, dipakai beli bakso habis gitu. Jadi mending nanti pas udah punya uang 30 juta baru main di Bitcoin. Jangan 30 juta, kalian punya uang 100 juta, nah 30 jutanya dipakai di Bitcoin baru kayak gitu. Jangan semua uang diituin. Kecuali kalau mau latihan nggak apa-apa. Saya mau nyoba beli Bitcoin 10.000 rupiah, boleh. Kenapa ngomong kayak gini? Karena nih ya, ini sebagai penutup. Orang yang modalnya kecil, misalnya saya cuma punya 500.000 pengen main Bitcoin, setelah mereka dapat profit misalnya 2%, berapa tuh 500.000, 2%-nya berapa kan? 10.000, 10.000 nya gede apa kecil? 10.000 kecil, jangan bilang lumayan, kecil, udah ngaku aja jujur. Biasanya kalau dapat ini cuma 10.000, kan kesel, aduh ini aku udah dapat untung tapi kan duitnya cuma sedikit, jadi cuma segini. Akhirnya itu akan ngedorong dia untuk pingin dapat kayak orang-orang yang modal cuma 1 juta tapi dapat 100 juta, modal cuma 10 juta tapi jadi 1 miliar, yaitu dengan leverage atau future, judi itu mah. Nah jadi kalau orang duitnya kecil terus udah nyobain trading, terus dia dapat profit, nanti akan kedorong, kalau segini aku dapatnya segini, mending aku banyak aja deh uangnya, karena nggak punya duit, akhirnya pakai leverage, pakai future. Itu akadnya judi, haram kalau kayak gitu. Sedangkan kalau kalian udah punya 30 juta, untung 1% berapa? 300.000. Sebulan berarti berapa kalau misalnya dirata-ratain? 9 juta. Udah kerasa belum? Kerasa banget. Enak gitu. Atau kalau nggak 30 juta, 10 juta deh. Berarti yang nggak boleh berarti leverage ya? Leverage sama future itu perpetual itu nggak boleh ya.
Kalau spot halal, asal koinnya halal. Nah, untuk tahu koin yang halal harus lihat di grup. Ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.